Itel S25 akan segera hadir di pasar Indonesia. So, berarti S23 yang rilis tahun lalu seharusnya harganya akan jadi sangat murah atau drop price banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo Nets, thanks lu udah balik lagi ke channel Ali Sodik ini, dan ini adalah video Om Gadget episode ke-325 harusnya ya. Itel S25 udah keluar teaser-teasernya yang gue tahu ada layar AMOLED, bezelnya tipis, HP-nya juga tipis, kemudian pakai Uni SoC yang terbaru, chipsetnya yang jauh lebih kencang, dan desainnya juga makin cakep sih menurut gue. Tapi gue nggak mau bahas itu, gue mau bahas Itel S23 yang tahun lalu gue beli buat istri gue, Ninan, buat istri gue pakai. Jadi gue beli di September tahun 2023, berarti udah lewat dari setahun, seharusnya September 2024 Itel S25 rilis ya, tapi ini agak ngaret beberapa bulan. So, gue lihat di pasaran, gue lihat di Tokped, itu harga Itel S23 yang 256 GB yang tahun lalu gue beli buat Ninan itu di harga 1,7 jutaan, ya 1,7 juta lebih. Sekarang gue lihat di Tokped harga barunya cuma 1,3 sampai 1,4 juta doang. Sebelum kita bahas se-worth it apa kalau kita beli S23 tahun ini, kita lihat video unboxingnya tahun lalu yang pada saat gue beli sebenarnya gue unboxing tapi nggak gue rilis videonya karena gue lagi vakum nge-YouTube ya tahun lalu. Lihat dulu unboxingnya berikut ini, Nets. Nah, itu dia video unboxingnya, Nets. Jadi, worth it nggak misalnya tahun ini lu beli Itel S23 pas S25 udah rilis nanti. Jadi, S25 itu rilisnya besok tanggal 8 November 2024. Dan ketika video ini rilis, ya berarti ya besok banget atau lusa gitu ya. Udah rilis S25. Coba prediksi gua, S25 dengan segala keunggulannya, ada layar AMOLED, kamera lebih bagus, kemudian bezel lebih tipis, kelihatan kayak HP mahal banget. Dan tentu pakai Uni SoC T620 ya, chipset terbaru dari Unisoc yang lebih kencang. Jadi prediksi gua dia akan dijual tentu di angka 1,5 tapi tidak mencapai 2 juta. Paling sekitar 1,7 1,8 lah. Sesuai kayak misalnya S23 tahun lalu dirilis di angka 1,7 jutaan. Nah, kalau misalnya budget lu di bawah 1,5 juta, 1,4 deh mepet, S23 menurut gua masih sangat worth it untuk dipinang. Tahun lalu, kenapa gue beli S23 buat Ninan? Itu karena dia menggebrak ya. Satu-satunya handphone di bawah 2 juta yang pakai storage 256 GB dengan RAM 8 GB dan jenis storage-nya itu UFS. Yang kenceng gitu. Sementara handphone lain waktu itu gue bandingin di Oppo atau Vivo yang harganya di atas 3 juta ke atas, itu masih pakai eMMC walaupun sama-sama 256 GB ya. Masih eMMC. Contoh Realme yang gue cobain C55, harganya 3 juta, kurang dikit, itu pakai eMMC ya, walaupun 256 GB. Jadi S23 ini menggebrak banget si Itel itu gitu ya. Dan memang ketika dipakai, jadi nggak sampai setahun si Ninan pakai S23, makanya sekarang barangnya udah nggak ada, udah kejual. Itel S23 selama dipakai berbulan-bulan itu sangat lancar ya. Uni SoC yang dia pakai itu yang cocok untuk pekerjaan harian, untuk daily use. Bukan untuk gaming tapi ya, karena memang dia nggak gaming juga, nggak main game. Jadi lancar-lancar aja. Terus karena storage-nya besar, ini yang sebenarnya sangat-sangat dibutuhkan. Kenapa? Buat grup WhatsApp. Grup WhatsApp itu bener-bener WhatsApp ya. Makin lama dia makan storage itu makin besar, sehingga handphone dia yang dulu 128 GB itu sudah tidak menampung lagi.
ya bener-bener butuh yang 256 GB, sehingga S23 ini sangat cocok. Dan kalau lu Nets pengen handphone yang storage-nya besar, tapi bukan untuk pekerjaan berat seperti main game, editing video, content creating, itu cocok pakai S23 karena storage-nya besar dan UFS. Kenapa mesti UFS? Karena itu cepat, lebih cepat dibandingkan eMMC, sehingga sehari-harinya dipakai itu nggak no lag lah. Gue ngerasainnya nggak lag sama sekali ketika nyobain S23, dan istri gue juga sama. Selama hampir 1 tahun pakai, itu juga masih baik-baik aja. So, worth it nggak 1,4 juta untuk beli S23 tahun ini yang dia pakai UniSoC T612. Inilah pokoknya gue lupa chipsetnya apa. Kamera belakang juga cukup, kamera depan cukup untuk sekedar dokumentasi saja. Terus layarnya juga gede, baterainya gede, yaitu yang penting storage dan RAM-nya itu gede, jadi buat multitasking cepet banget. Cocoknya untuk beli S23 ini mereka yang contoh admin sosmed, admin atau CRM ya, yang Customer Relation Management gitu ya, untuk ngebales WhatsApp. Misalnya lu UMKM, lu dagang di rumah atau lu punya usaha, dan lu butuh lu butuh untuk admin WhatsApp yang banyak grup, banyak nerima chat-chat masuk dari iklan dan lain sebagainya. Itu cocok banget karena dia storage-nya gede dan lancar, pakai UFS storage-nya. Itu cocok juga kalau lu kerja sebagai customer service online ya, yang butuh WhatsApp gitu dengan storage yang besar. Ini juga cocok banget buat handphone operasional. Tentu tidak cocok untuk kegiatan yang lebih berat, misal ya untuk office dan lain sebagainya gitu ya. Dan kenapa akhirnya Ninan menjual S23-nya? Karena satu yang disayangkan dari handphone ini adalah tidak ada NFC-nya. Sedangkan dia komuter, dia setiap hari pergi, sering banget pakai kereta, busway, dan lain sebagainya di Jakarta. Jadi butuh yang namanya NFC untuk sekali-kali top up tuh nggak harus nyari loket gitu, jadi bisa kapan saja pakai m-banking. Jadi ya udah dijual, dia butuh yang ada NFC-nya. Pada saat itu sementara dia pakai Tecno Spark 20C punya gua, dan baru sekarang bener-bener beli untuk dirinya sendiri itu Note 40 yang lebih cocok lah, NFC ada, kamera lebih bagus. Yang kedua, memang kameranya tidak bisa dibilang bagus, jadi cukup untuk dokumentasi aja. Contohnya mungkin seperti ini. Jadi udah bunan letamnya. Udah, terus apa lagi? Bunda pengen banon sama kayak ibu tadi. Z. Coba jengga dulu. Z yang angka 3 Z-nya ya? Iya, ada Buddha yang Z-nya ada Bu, tapi itu namanya Z. Nah, jadi kalau yang nyari kamera untuk content creating tentu tidak cocok. Jadi S23 ini bener-bener menurut gua handphone yang sangat cocok untuk dijadiin admin WhatsApp, admin sosmed juga bisa. Jadi untuk menampung storage sebanyak-banyaknya. Misalnya kayak gua jadi marketing di kampus itu butuh storage untuk WhatsApp yang sebesar-besarnya gitu ya. Karena nerima banyak dari WhatsApp itu dokumen-dokumen dari calon mahasiswa, calon pendaftar, itu cocok banget untuk pakai itel S23, dan sekarang harganya cuma 1,4 juta. Di harga segitu memang brand lain sekarang banyak yang sudah 256 GB. Contohnya Poco, Xiaomi, Realme, ada juga yang 1,5 jutaan untuk storage 256 GB, tapi sayangnya kebanyakan masih eMMC, dan tetap itel S23 ini jadi yang termurah dengan UFS 256 GB. Kalau dulu 1,7 jutaan aja termurah, sekarang 1,4 jutaan tetap tentu yang paling murah. Jadi yang baru-baru belum ada tuh yang bisa ngalahin harganya si itel S23. So, mau beli apa enggak, stoknya sih masih ada. Jadi tungguin aja besok pas S25 rilis tanggal 8. Prediksi gue akan turun lagi. Kalau sampai 1,3 jutaan, sumpah ini handphone worth it banget untuk dibeli walaupun udah ketinggalan 1 tahun. Nah, kalau itu kan S23 kan dipakai sama istri gue. Nah, kalau gue pakainya udah 1 tahun nih.
S23 Plus yang layarnya lengkung. Layar lengkung termurah pada saat itu dan bikin gebrakan juga itel, dan ini udah gue pakai setahun. Next video gue bahas ini.